Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sementara pencipta itu tidak mungkin menjadi pencipta dari gagasan-gagasan di alam pikiran, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah, maka yang sebenarnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di belakang semua dunia itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insyaallah dalam keadaan aman. Quran Surat Al-Fat ayat 27. Semua orang berkata, kita akan memasuki Ka'bah. Yang lain berkata, insyaallah kita akan memasukinya. Mereka yang mengatakan insyaallah adalah para pecinta Allah. Sebab seorang pecinta tidak memandang bahwa dirinya lah yang mampu dan terpilih, melainkan kekasihnya. Oleh karena itu, mereka berkata, jika sang kasih menghendaki, insyaallah aku akan memasukinya. Bagi kaum literalis, Masjidil Haram adalah Ka'bah yang menjadi tempat berkumpulnya umat manusia. Namun bagi para pecinta dan orang-orang khusus, Masjidil Haram adalah tempat dirinya melebur bersama Tuhannya. Kemudian mereka berkata, jika Allah menghendaki, kami akan sampai kepadanya dan diberi kehormatan untuk melihatnya. Bagi sang kasih, orang yang mengatakan insyaallah sangatlah jarang. Kalaupun ada, maka itu hanya bisa dilakukan oleh orang asing, dan hanya orang asing itu yang bisa mendengar dan memahaminya. Allah memiliki hamba-hamba yang sangat dicintainya, dan Allah mencari-cari mereka. Semua tugas mereka dilakukan olehnya dan kemudian ditunjukkan kepada mereka. Jika para pecinta sejati ini berkata, insyaallah aku akan memasukinya, maka Allah akan berkata, sebagai ganti dari orang asing tadi, dengan perkataan yang sama, insyaallah.
Jika aku harus disibukkan untuk menjelaskan hal ini lebih detail lagi, bahkan para wali yang sudah sampai kepada Allah atau wusul akan kehilangan ujung tali pembicaraan. Lantas bagaimana mungkin berbicara tentang rahasia-rahasia semacam ini kepada manusia? Pena telah sampai pada bagian ini, lalu ujungnya tiba-tiba patah dengan sendirinya. Jika seseorang yang tidak bisa melihat unta yang berada di atas menara, bagaimana ia bisa melihat seutas rambut yang berada di dalam mulut unta itu? Sekarang mari kita kembali pada uraian di awal. Maksud dari ucapan para pecinta yang mengatakan insya Allah adalah bahwa sang kasihlah yang berbuat. Jika sang kasih menghendaki, maka aku akan memasuki Ka'bah seperti manusia yang sudah melebur ke dalam Tuhannya. Tidak ada tempat untuk selain dirinya. Mengingat-ingat hal yang lain adalah haram. Kalau sudah demikian, masih adakah tempat untuk yang lainnya? Jika manusia tidak menghapus dirinya, maka tidak ada tempat untuk Tuhan. Tidak ada yang menghuni rumah selain Allah. Mimpi yang dititipkan Allah pada utusannya sesungguhnya adalah mimpi-mimpi para pecintanya dan orang-orang yang jujur. Sementara tafsir yang sesungguhnya berada di dunia yang lain di sana. Semua yang terjadi di dunia ini adalah mimpi yang realitasnya akan terjadi di dunia itu. Jika kamu bermimpi menunggangi seekor kuda, maka impianmu itu akan terwujud. Tapi apa hubungannya antara kuda dan impian? Jika kamu bermimpi diberi beberapa keping uang dirham yang bagus, maka tafsir mimpi itu adalah bahwa kamu akan mendengar kata-kata yang benar dan indah dari salah satu ulama. Tapi apa pula hubungan antara uang dan kata-kata? Jika kamu bermimpi diikat di tiang gantungan, ini berarti kamu akan menjadi pemimpin sekelompok orang. Tapi apalagi hubungan antara tiang gantungan dengan kepemimpinan? Dari sini, maka semua yang ada di dunia ini adalah mimpi. Dunia ini adalah mimpi orang yang sedang tidur. Sementara tafsirnya akan tampak berbeda di dunia sana. Dan hanya penafsir Tuhan yang mampu menginterpretasikannya, karena semua akan tersingkap di hadapannya. Seperti seorang tukang kebun yang memasuki kebunnya,
kemudian melihat pepohonan tanpa melihat buahnya di dahan, ia dapat mengklasifikasikan bahwa ini adalah pohon kurma, ini pohon ara, ini pohon delima, ini pohon pir, dan ini pohon apel. Karena hamba-hamba Allah yang sejati mengetahui ilmu pepohonan, ia tidak perlu menunggu sampai hari akhir untuk melihat tafsir mimpi-mimpi di kehidupan ini. Apa yang akan terjadi dan apa yang dimaksud oleh mimpi tersebut. Seperti tukang kebun ini yang mengetahui buah apa yang akan dihasilkan tanpa harus melihat setiap buah yang tergantung di dahan pohon. Semua yang ada di dunia ini, kekayaan, perempuan, dan pakaian, dicari untuk sesuatu yang lain di luar semua hal itu. Tidakkah kamu memikirkan bahwa ketika kamu memiliki uang 100.000 dirham, jika kamu sedang lapar tapi kamu tidak menemukan sepotong roti pun, kamu tetap tidak bisa memakan dan menikmati uang itu. Perempuan dicari demi anak-anak dan untuk menyalurkan syahwat. Pakaian digunakan untuk mengusir ganasnya dingin. Dengan demikian, maka semua hal di dunia ini memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang sebenarnya dicari, bukan sesuatu yang lain di luar dirinya. Karena dia berada di atas segalanya, lebih baik dari segalanya, lebih mulia dari segalanya, dan lebih substil ketimbang segalanya. Bagaimana bisa kita mau mencari sesuatu yang lebih rendah dari dirinya? Dialah tujuan akhirnya. Ketika seseorang sudah sampai kepada Allah, ini berarti bahwa ia telah sampai pada semua tujuan hidupnya. Tidak ada tujuan lagi setelahnya. Jika manusia dipenuhi oleh berbagai keraguan dan kesulitan, seseorang tidak akan bisa menghilangkan keraguan dan kesulitan itu kecuali jika ia benar-benar jatuh cinta. Jika cinta sudah merasuki jiwanya, maka keraguan dan kesulitan itu akan sirna dengan sendirinya. Karena cintamu kepada sesuatu akan membutakan dan membuatmu tuli. Ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam dan malah menentang perintah Allah, ia berkata, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Wujudku terbuat dari api,
dan wujud manusia terbuat dari tanah. Bagaimana bisa seorang yang lebih tinggi derajatnya bersujud kepada yang lebih rendah? Ketika Allah mengutuknya karena dosa, perlawanan dan bantahan ini, Allah kemudian mengusirnya. Iblis berkata, "Ya Allah, Engkau telah menciptakan segalanya. Ini adalah kehendak-Mu. Dan sekarang Engkau mengutuk dan mengusikku." Ketika Adam melakukan dosa, Allah juga mengusirnya dari surga. Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, ketika aku menghukum dan mengusirmu karena dosa yang sudah kamu perbuat, kenapa kamu tidak mendebatku, padahal kamu memiliki argumen? Kamu tidak berkata, segala sesuatu berasal darimu dan diciptakan olehmu. Apapun yang engkau inginkan di dunia ini akan terwujud, dan apapun yang tidak engkau inginkan tidak akan pernah muncul. Kau memiliki argumen dan bukti sahih semacam ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku?" Adam menjawab, "Tuhanku, aku tahu itu. Tetapi aku tidak ingin menanggalkan tata keramaku di hadapan-Mu, dan cinta tidak akan membuatku merasa tersakiti." Maulana Rumi berkata, hukum Allah ini adalah sumber mata air. Hal ini tak ubahnya seperti pengadilan kerajaan yang di dalamnya terdapat hukum-hukum raja, perintah dan larangannya, politik dan keadilannya, baik untuk orang-orang khusus atau orang-orang biasa. Hukum-hukum raja adalah pengadilan yang tidak terbatas, dan isinya tidak bisa ditabulasikan. Sangat bagus, bermanfaat, dan dengan raja bisa menguasai dunia. Sementara para darwis dan orang-orang fakir berada pada posisi sedang berbicara dengan raja dan mengetahui ilmu yang digunakan raja untuk memerintah. Lantas, apa gunanya mengetahui hukum-hukum raja jika dibandingkan dengan mengetahui ilmu raja itu sendiri dan bisa berbicara langsung dengannya? Tentu ada perbedaan yang besar antara keduanya. Sahabat-sahabatku, para sufi beserta segala keadaannya bagaikan sebuah sekolah yang berisi banyak orang alim. Sang guru mengajari orang-orang alim itu sesuai dengan kualifikasi mereka. Ada yang diberi 10, 20, dan 30. Kami juga menyampaikan kata-kata kami
sesuai dengan kadar kemampuan setiap orang. Berbicaralah pada setiap orang sesuai dengan kadar kemampuan otak mereka.